Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Berdiri di dalam ruang asal mula miniatur alam semesta, Luo Feng meneriakkan sebuah perintah. Bangkit! Segera, banyak portal luar angkasa yang muncul secara berturut-turut. Setiap portal luar angkasa akan muncul di luar 100.000 surga tanpa merusak permukaan bidang manapun. Aliran udara kacau yang tak berujung mengalir ke lorong-lorong ini, dan dinding membran miniatur alam semestanya mulai tumbuh, menyebar, dan berkembang dengan cepat. 1,1 miliar tahun cahaya, 1,2 miliar tahun cahaya. Miniatur alam semesta mengalami ledakan pertumbuhan yang konstan. Ketika miniatur alam semesta semakin besar, ruang yang ditempati oleh 100.000 surga sebaliknya berkurang, sementara jumlah ruang hampa bertambah. Dengan lebih banyak ruang kosong yang tersedia, Luo Feng secara alami dapat membawa lebih banyak lorong ruang kosong. Aliran udara kacau yang tak berujung kemudian bisa masuk untuk meningkatkan evolusi miniatur alam semesta. 2,9 miliar tahun cahaya, 3 miliar tahun cahaya, 3,1 miliar tahun cahaya. Miniatur alam semesta terus berkembang dengan cepat menjadi jauh lebih besar dari Tanah Suci Kaisar Timur. Di tengah ruang hampa di samudera semesta, banyak dewa sejati dan master alam semesta menyaksikan dari jauh. Ada beberapa dari ras manusia, beberapa dari aliansi Hong, dan juga beberapa dari ras lain. Semuanya menyaksikan peristiwa besar ini. Itu terlalu besar. Persisnya seberapa besar alam semesta Tanah Suci Bima Sakti ini? Diameternya telah melebihi 5 miliar tahun cahaya. Itu jauh lebih besar dari Tanah Suci Kaisar Timur. Tamu kuno yang duduk juga menyaksikan semuanya dari jauh. Dia tertawa dan berbisik pelan. Ini masih terlalu dini. Berkembangnya seperti orang gila. Akhirnya diameter 10 miliar tahun cahaya tercapai. Dan di dalam alam semesta Tanah Suci Bima Sakti, tubuh Luo Feng sendiri juga sedang mengalami perubahan. Kekuatan surgawi. Luo Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, kekuatan dewa yang telah ditelan dan diakumulasi selama lebih dari 6 triliun era datang mengalir dengan cara yang hiruk-pikuk. Terobosan kali ini telah menghasilkan evolusi kekuatan dewanya sebanyak 100 kali. Setelah terkumpul selama lebih dari 6 triliun era, cadangan kekuatan sucinya dikonsumsi lebih dari 80% dalam sekejap. Ini membawa tubuh Luo Feng mencapai kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan seperti itu hanya pada tingkat dewa ruang hampa sejati. Setelah mengumpulkan untuk waktu yang lama, saya masih belum cukup. Setelah saya menjadi dewa sejati abadi, kekuatan dewaku akan tetap kurang banyak. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Lanjutkan. Setelah terobosan tubuhnya, banyak portal mulai muncul dalam ruang hampa alam semesta Tanah Suci Bima Sakti berturut-turut. Aliran udara kacau yang tak berujung mengalir masuk untuk terus diserap dan diubah. Dan ini memungkinkan perluasan terus-menerus dari miniatur alam semestanya. 10,1 miliar tahun cahaya, 10,2 miliar tahun cahaya, 30 miliar tahun cahaya, 60 miliar tahun cahaya. Itu masih terus berkembang. Begitu pula lamanya waktu yang dibutuhkan juga diperpanjang. Dewa sejati dan master alam semesta dari berbagai ras tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Astaga, bahkan diameter alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur hanya 3,2 miliar tahun cahaya. Persisnya seberapa besar alam semesta Tanah Suci Bima Sakti milik Luo Feng. Ditambah lagi, miniatur alam semesta Guru Origin juga mulai mengalami perubahan. Volumenya juga berkembang pesat. Miniatur alam semesta Guru Origin juga mengembang. Diameternya
sudah mencapai 1,8 miliar tahun cahaya dan terus mengembang. Menurutku, miniatur alam semestanya tidak akan semenakutkan milik pemimpin gerombolan Bima Sakti. Makhluk agung dari berbagai ras sedang mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Miniatur alam semesta Guru Origin telah berhenti mengembang. Diameternya 5,2 miliar tahun cahaya. Itu bahkan tidak bisa menahan lilin untuk miniatur alam semesta pemimpin gerombolan Bima Sakti. Pada saat miniatur alam semestanya telah mencapai diameter 5,2 miliar tahun cahaya, diameter miniatur alam semesta Luofeng telah melampaui 90 miliar tahun cahaya. Setelah jangka waktu hampir 1 bulan, miniatur alam semesta Luofeng miniatur alam semesta Luofeng akhirnya mencapai diameter 100 miliar tahun cahaya. Akhirnya semuanya berhenti. 100 miliar tahun cahaya. Bahkan tamu gunung yang duduk tercengang. Legenda, ini benar-benar legenda. Untuk miniatur alam semesta pada tingkat abadi, untuk mencapai tahap ini, itu bisa dianggap sempurna. Miniatur alam semesta ini hanya bisa ada dalam legenda. Ya dewa, ini sangat mengesankan. Simo sangat bersemangat saat tetap berada di tengah-tengah ruang hampa. Dewa sejati dari ras lain semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, orang yang telah menciptakan semua keajaiban ini adalah Luofeng. Sejak dulu, Luofeng sudah menjadi legenda di dalam samudera semesta. Scene berganti. Saat ini, di belakang Luofeng, 6 pasang sayap terhampar selama lebih dari 6 triliun era. Sepasang sayap kelima tidak dapat diperbaiki, tetapi sekarang dalam sekejap sayap itu pulih sepenuhnya. Kekuatan dewaku sekali lagi dipadatkan hingga 100 kali lipat. Tapi cadangan kekuatan dewa dalam miniatur alam semestaku masih tidak mencukupi jika saya berubah menjadi lautan sekarang. Diameter maksimum yang mungkin, kemungkinan besar, hanya sedikit lebih dari 2 tahun cahaya. Untungnya, miniatur alam semestaku saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga menelan dan mengubah kekuatan surgawi menjadi jauh lebih efisien. Luofeng mengangguk. Alam semesta tanah suci Bima Sakti luar biasa besar. Setelah menyerap aliran udara yang kacau, itu membentuk pusaran air raksasa yang bahkan seorang master alam semesta harus melakukan perjalanan di istana harta karun sejati untuk melewatinya. Jika tidak, apapun akan dicekik sampai mati. Dengan satu langkah keluar, Luofeng meninggalkan ruang asal dan tiba di Gunung 9 Sektor alam semesta tanah suci Bima Sakti. Semua anggota keluarga Luofeng sedang menunggunya. Luofeng tertawa saat dia berjalan ke arah mereka. Tiba-tiba, ekspresinya membeku dengan senyum terpampang di wajahnya. Dia tak terlihat menyapu alam semesta tanah suci Bima Sakti untuk menyampaikan sepotong informasi. 1 tahun, Luofeng bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang dia mengerti dengan jelas, dia telah menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi. Dalam setahun, dia harus melampaui reinkarnasi. Meskipun dikatakan diperlukan dalam waktu 1 tahun, Guru Origin telah berhasil mencapai terobosannya sebulan sebelum Luofeng. Jika keduanya melampaui reinkarnasi bersama, maka waktu yang tersisa sebenarnya hanya 11 bulan. Ayah, ibu, Luofeng tertawa dan melanjutkan percakapan dengan orang tuanya. Di lain waktu, Luofeng dan Guru Origin bertemu sekali lagi, berdiskusi dan memutuskan bahwa setelah 10 bulan, Luofeng akan pergi ke sektor puncak miring untuk mencoba melampaui reinkarnasi. Jadi dia telah menghabiskan 10 bulan terakhir untuk membuat semua pertaruhan yang diperlukan. Dalam 10 bulan terakhir, Luofeng bertemu dengan banyak orang. Beberapa berasal dari bumi, ada termasuk individu-individu dari masanya tumbuh dan menjadi dewasa. Anak-anaknya dari denyut nadi lautan terpencil seperti Simo, semuanya masih hidup. Dia bertemu dengan teman-teman lama dari denyut nadi bumi
seperti Wei Wen dan yang lainnya. Dulu ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, dia telah mengenal banyak teman baik, termasuk Bolan, Rongjun, dan Wuka. Meskipun mereka semua sangat berbakat, masih sangat sulit bagi mereka untuk menjadi master alam semesta, dan bahkan lebih sulit lagi jika mereka ingin menjadi dewa sejati. Ini bukanlah kejadian yang tidak biasa. Putra Luo Feng, Luo Hai, memiliki peluang besar, termasuk kondisi yang dianggap sempurna, tapi dia tidak pernah bisa mencapai terobosan untuk menjadi master alam semesta. Bolan dan Rongjun akhirnya menjadi master alam semesta, sedangkan Wuka tetap menjadi kesatria alam semesta. Adapun kumpulan makhluk hebat dari War of Talent, ada beberapa yang telah dimusnahkan saat mengasah keterampilan mereka, dan bahkan ada beberapa yang tidak menjadi pejuang abadi. Sebelumnya, 3 bersaudara dari bumi, Hong secara alami adalah dewa sejati. Luo Feng bahkan tidak perlu disebutkan. Adapun dewa petir, bahkan dengan bantuan Luo Feng dan denyut nadi bumi, masih sulit bagi dewa petir untuk menjadi master alam semesta. Bagaimanapun, bagi denyut nadi bumi, dewa petir tidak diragukan lagi adalah seorang tetua yang dihormati. Truyan juga hanyalah master alam semesta pada saat ini. Guru, dalam miniatur alam semestaku, Anda sangat mampu untuk mencapai terobosan menjadi dewa sejati. Bagiku, memisahkan miniatur alam semesta lain bukanlah masalah besar. Luo Feng berkata pada Truyan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan petugas Poyu? Kata Truyan. Sebaliknya, dia merasa sangat tidak nyaman. Saat itu di Gunung Catatan Iblis, meskipun dia menikamku dari belakang, dia punya alasan untuk melakukannya. Selain itu adalah masalah yang terjadi berabad-abad yang lalu. Guru, jangan diambil hati, kata Luo Feng. Sebelum Luo Feng berangkat untuk perjalanan mencapai terobosan era reinkarnasi, dia memberi murid-muridnya satu pelajaran lagi, lalu dia pergi. Di luar sektor puncak miring, sebuah kapal ditangguhkan. Di atasnya ada banyak tokoh, termasuk pemimpin kota primal chaos, Truyan, tamu kuno yang duduk, Luo Hongguo, Gong Xinglan, Su Xin, Luo Ping, Luo Hai, Luo Hua, dewa sejati kegelapan, dewa sejati gunung es, dan dewa sejati Longyan. Mereka semua datang untuk mengirim Luo Feng dan Guru Origin. Tamu kuno yang duduk adalah yang paling santai dari semuanya. Yakinlah, jika Luo Feng dalam bahaya saat menerobos era reinkarnasi, maka leluhur Kaisar Timur dan leluhur Bulan Ungu pasti sudah lama kehilangan nyawa mereka, kata tamu kuno yang duduk. Siu, siu, jauh di kejauhan ada menara bintang dan sebuah kapal. Keduanya terbang menuju sektor puncak miring. Menara bintang dan kapal lain menyelam ke sektor puncak miring. Yang satu adalah dewa sejati abadi, sedangkan yang lainnya adalah dewa ruang hampa sejati. Mereka dengan mudah melewati banyak rintangan. Mereka berdua tahu di mana reinkarnasi itu. Guru Origin, bisakah Anda merasakan panggilan itu? Luo Feng mentramisikan suaranya. Saya bisa merasakannya, itu tepat di depanku. Guru Origin mentramisikan suaranya. Berdasarkan peta yang digambarkan oleh makhluk agung lain yang pergi untuk melampaui reinkarnasi, itu tepat di depan kita. Setelah beberapa saat, menara bintang berada di depan, sementara kapal lainnya berada di belakang. Mereka tiba di daerah yang sangat luas. Apakah itu? Luo Feng melihat ke depan dan Morosa berdiri di sampingnya. Itu pasti reinkarnasinya, kata Morosa. Luo Feng melihat dengan cermat. Ada lubang di ruang yang luas itu. Ada pintu masuk portal yang mengalir dengan energi warna-warni di permukaannya. Di pintu masuk ada makhluk yang tampak kabur. Beberapa terlihat seperti manusia, sementara beberapa terlihat seperti binatang. Ada miliaran makhluk di portal. Itu pasti reinkarnasi. Luo Feng bisa merasakan panggilan kuat, sementara hukum tertinggi mentramisikan riak. Rupanya itu membimbing Luo Feng dan Guru Origin, dan berdasarkan peta inilah tempatnya. Mari kita periksa dulu, kata Guru Origin mentramisikan suaranya. Oke, Luo Feng mengangguk. Mereka mulai memeriksa jalan masuk reinkarnasi.
namun mereka tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Guru Origin mentransmisikan suaranya. Luo Feng, siapa yang pertama masuk? Kamu atau aku? Aku akan pergi dulu, kata Luo Feng. Menara bintang terbang perlahan, secara bertahap, itu tenggelam dalam cahaya warna-warni di dalam portal itu. Lalu dia masuk sepenuhnya. Luo Feng, Luo Feng. Guru Origin tidak bisa merasakan Luo Feng lagi. Dia mengeluarkan token komunikasi. Di dalam miniatur alam semesta Luo Feng, ada avatar kekuatan dewa dari Luo Feng. Jadi dia juga membawa token komunikasi. Luo Feng. Iya, Guru Origin, jawab avatar kekuatan dewa Luo Feng. Bagaimana dengan itu? Tanya Guru Origin. Masuklah, itu aman, jawab Luo Feng. Luo Feng sangat senang, dia tidak menemui bahaya apapun, dan begitu dia memasuki portal reinkarnasi, dia merasa lega dan nyaman. Portal reinkarnasi ini. Luo Feng berdiri di dalam menara bintang dan melihat keluar. Di dalam portal reinkarnasi ada jejak makhluk buram. Beberapa adalah manusia, beberapa adalah binatang, beberapa adalah tumbuhan. Segala jenis makhluk terbang melintasi tempat itu. Apa yang terjadi? Luo Feng segera memasukkan Morosa ke kabin lain. Dia melambaikan tangannya dan kristal emas muncul di telapak tangannya. Itu adalah kristal emas dari tamu gunung yang duduk. Cu, ada makhluk yang terkondensasi di atas kristal emas. Itu adalah tamu gunung yang duduk. Tamu gunung yang duduk melihat sekeliling dan berkata, "Ah, kamu sudah memasuki reinkarnasi." Guru, Luo Feng memandang tamu gunung yang duduk. Dia punya banyak pertanyaan. Guru, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Anda bisa mengatakannya sekarang. Dan juga, bagaimana Anda mendapatkan panduan 9 volut dan juga menara bintang? Itu pasti senjata dari para raja dewa. Hahaha, pelan-pelan. Kita tidak perlu terburu-buru, kata tamu gunung yang duduk tersenyum. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Guru, ceritakanlah. Saya tahu lebih banyak dari yang pernah Anda duga. Menara bintang memang senjata raja dewa, dan itu memang dipalsukan olehku, kata tamu gunung yang duduk. Apa? Luo Feng linglung. Fakta bahwa aku memalsukan menara bintang berarti aku memang seorang raja dewa. Seorang raja dewa yang hebat dalam membuat harta karun sejati. Tamu gunung yang duduk memandang Luo Feng sambil tersenyum dan berkata dengan bangga. Aku adalah Raja Dewa Jin. Kamu adalah Raja Dewa Jin? Luo Feng bingung. Tapi aku pernah menguji menara bintang di dunia Jin, kata Luo Feng. Tidak perlu terburu-buru, dengarkan saja aku. Mata tamu gunung yang duduk berbinar dengan kerumitan yang tersembunyi. Luo Feng mengangguk dan mendengarkan dengan cermat. Dia merasa seperti tamu gunung yang duduk, mungkin benar-benar Raja Dewa Jin. Pertama, saya akan menjelaskan tingkat kekuatannya, sehingga Anda bisa lebih memahami ceritaku, kata tamu gunung yang duduk. Dari dewa sejati, ada dewa sejati ruang hampa, dewa sejati abadi, makhluk suci, dan raja dewa. Anda sudah familiar dengan semua tingkatan dari dewa sejati hingga dewa sejati abadi. Luo Feng mengaku. Dewa sejati abadi dapat membentuk miniatur alam semesta dengan satu pikiran. Mereka telah memahami beberapa misteri asal mula alam semesta, seperti asal mula air dan api, asal mula ruang dan waktu, asal mula terang dan gelap. Siapapun yang dapat memahami sepenuhnya salah satunya bisa menjadi kebenaran dewa sejati abadi, kata tamu gunung yang duduk. Luo Feng telah sepenuhnya memahami asal mula kehidupan dan kematian. Asal usul hidup dan mati hanyalah awal dari jalan kehancuran Luo Feng. Jika Anda mengambil salah satu langkah ke depan, Anda akan mengendalikan kekacauan. Semua hukum berasal dari kekacauan yang merupakan hukum tertinggi. Jika Anda dapat mengendalikan kekacauan, maka Anda akan menjadi penguasa kekacauan. Kemudian Anda akan berada di tingkat makhluk suci. Ini sangat sulit dan banyak dewa sejati abadi tetap terjebak di sana. Ketika negeri Jinku berada di puncaknya,
ada banyak dewa sejati abadi, tetapi hanya ada hampir 10 lebih makhluk suci. Setelah Anda menguasai kekacauan, Anda bisa mengubah hati dewa sejati Anda menjadi ruang kekacauan. Anda harus mengubah semuanya sendiri, dan Anda hanya bisa mencapainya setelah Anda menguasai hukum kekacauan. Luo Feng terus berpikir, dia juga memiliki hati dewa sejati, di mana dia menyembunyikannya di ruang jiwa, menghubungkan asal mula miniatur alam semestanya. Ketika Anda memiliki ruang kekacauan, Anda dapat menempatkan banyak kekuatan dewa Anda di dalamnya, kata tamu gunung yang duduk. Kamu dapat menyimpan lebih banyak kekuatan dewa. Jika kamu mengambil satu langkah ke depan, kamu akan menjadi sangat superior, sehingga kamu dapat mengontrol ruang kekacauan di dalam tubuhmu dan mengubahnya menjadi miniatur alam semesta. Dunia jin adalah miniatur alam semesta yang diciptakan di dalam tubuhku. Miniatur alam semesta itu terlihat kecil, tapi sebenarnya sangat besar. Ia bisa membiarkan banyak makhluk agung. Namun, kamu hanya bisa menyempurnakan miniatur alam semesta itu sendiri. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Ketika sampai pada perluasan dan evolusi miniatur alam semesta, dia tidak memahaminya. Jika seseorang ingin membuat miniatur alam semesta di dalam tubuhnya, dia harus mengubahnya menjadi ruang kekacauan terlebih dahulu. Kemudian akan berubah menjadi miniatur alam semesta. Itu membutuhkan pemahaman yang luar biasa tentang misteri alam semesta. Raja dewa yang berbeda, pandai dalam hal yang berbeda, kata tamu gunung yang duduk. Miniatur alam semesta yang dibuat di dalam tubuh mereka juga akan berbeda. Aku pandai membuat barang berharga, tapi alam semesta yang aku ciptakan itu halus. Beberapa miniatur alam semesta yang dibuat oleh para raja dewa sangat sederhana. Tamu gunung yang duduk terus berbicara. Dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dewa sejati abadi, makhluk suci, dan raja dewa. Sebenarnya ada tingkat yang lebih tinggi dari raja dewa. Legenda mengatakan bahwa pada tingkat itu, bahkan hukum tertinggi pun tidak dapat membatasi mereka lagi. Di tingkat itu, seseorang bahkan dapat membuat hukum tertinggi. Mata tamu gunung yang duduk berbinar. Namun, saya sudah lama memahaminya, tapi saya tidak bisa membuat terobosan. Ada level yang lebih tinggi dari raja dewa? Luo Feng curiga. Seharusnya ada, kata tamu gunung yang duduk. Seperti orang yang benar-benar tak terkalahkan, Yuan membuat terobosan. Tentu saja orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia dalam level itu. Yuan, gumam Luo Feng. Tamu gunung yang duduk tersenyum dan memandang Luo Feng. Kamu pasti sudah memiliki teknik elemen linear. Itu teknik Yuan. Kamu pasti sudah memiliki teknik elemen linear. Itu teknik milik Yuan. Luo Feng tercengang. Bagaimana kamu tahu? Tamu gunung yang duduk tertawa. Ratusan master alam semesta dari tanah suci bulan ungu dan aliansi pasukan bersatu terbunuh sekaligus. Kamu cukup kuat untuk melakukannya, dan kamu tidak memiliki otoritas untuk memerintah para jenderal itu. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa Anda menyelesaikan tugas di Menara Wuki, memperoleh teknik elemen linear, dan itulah mengapa kesadaran virtualku memberi Anda otoritas tertinggi. Anda memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada 4 jenderal, dan itulah cara Anda membunuh ratusan master alam semesta sekaligus, kata tamu gunung yang duduk. Luo Feng menjadi bingung. Selain itu, kata tamu gunung yang duduk, saya juga membawa manual untuk teknik elemen linear. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah Anda menjadi master alam semesta dan memiliki tekad yang lebih kuat. Saya tidak menyangka tubuhku tiba tepat. Setelah Anda menjadi master alam semesta, Anda masuk dunia jin dan mempelajari teknik elemen linear. Jadi manual yang saya bawa retak. Yuan meninggalkan teknik itu dan dia meninggalkan banyak manual. Namun jika ada yang berhasil mempelajarinya, semua manual lainnya akan dihancurkan. Buku panduan teknik elemen linear yang kubawa telah dihancurkan. Samudra terpencilmu mengeluarkan kekuatan tekad yang kuat, dan ratusan master alam semesta terbunuh sekaligus. Hanya ada satu kesimpulan,
bahwa kamu mempelajari teknik elemen linear. Tamu kuno yang duduk mendesak. Yuan adalah makhluk penyendiri. Tekniknya teknik elemen linear terkenal. Banyak raja dewa ingin mempelajarinya. Sayangnya, ahli hukum adalah yang paling cocok untuk mempelajarinya. Dewa sejati juga baik-baik saja. Mereka yang lebih tinggi dari dewa sejati tidak dapat mempelajari teknik elemen linear lagi. Banyak kekuatan ingin bakat mereka mencobanya, tetapi mereka semuanya gagal. Guru, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Luo Feng. Aku akan menceritakan semuanya ceritaku. Kamu dengarkan saja. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Ini adalah cerita yang telah lama disembunyikan oleh tamu kuno yang duduk. Di ujung lautan alam semesta adalah tanah yang disebut tanah asal. Dan itulah yang disebut peradaban kuno. Sebagaimana Anda semua menyebutnya, kata tamu kuno yang duduk. Saya dibesarkan di sebuah suku di tanah asal, dan saya diterima sebagai anggota klan yang berharga, kata tamu kuno yang duduk. Saya jatuh cinta dengan teman sekolahku. Saya menikahinya, dan saya menjadi bakat tak tertandingi dalam membuat barang berharga. Saya bangkit dan mendirikan negara Jin berdasarkan klanku, dan saya menjadi raja dewa negara Jin. Saya memiliki istri yang penuh kasih dan pejabat yang kuat dan setia. Saya berdiri di puncak. Semuanya fantastis, namun tidak ada yang bertahan selamanya. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Setelah sekian lama, negara Si tiba-tiba menyerang negara Jinku. Mereka membunuh istriku, pejabatku, dan saudara laki-lakiku, dan mereka menghancurkan negara Jinku. Semua yang saya bangun dihancurkan oleh negara Si. Mata tamu kuno yang duduk berbinar karena kegilaan dan kebencian. Mendengar itu, Luo Feng menghela nafas. Sulit untuk membunuh Raja Dewa. 3 penguasa negara memburuku. Tapi aku berlari ke samudera semesta. Aku memasuki lautan semesta dan tidak kembali. Sebaliknya, aku pergi lebih dalam karena aku ingin memperbudak binatang sektor, kata tamu kuno yang duduk. Memperbudak binatang sektor? Luo Feng kaget. Tamu kuno yang duduk mengangguk. Itu benar, binatang sektor adalah legenda di tanah asal dan mereka pasti bencana. Namun di antara semua kerajaan yang kuat di tanah asal, ada negara yang disebut negara Tianmu, negara yang lebih kuat dan lebih tua dari negara Si. Penguasa negaranya disebut Raja Dewa Kayu Ungu. Negaranya pernah dihancurkan, tapi kemudian dia melarikan diri ke lautan semesta, pergi jauh, dan membawa binatang sektor yang diperbudak kembali ke tanah asal. Dibutuhkan banyak negara yang digabungkan untuk melawan binatang sektor yang sepenuhnya matang, dan binatang sektor yang di luar kendali adalah mimpi buruk. Namun Raja Dewa Kayu Ungu memperbudak binatang sektor, sehingga dia akan mengikuti perintahnya. Semua musuh dari Raja Dewa Bulan Ungu dimusnahkan. Adapun negara-negara lain, mereka beruntung Raja Dewa Kayu tidak menyerang mereka. Siapapun yang berani mengacaukannya dengan Raja Binatang Sektor, negara Tianmu meledak. Sekarang, setelah sekian lama, negara itu sendiri adalah yang maha kuasa, dan binatang penjaga binatang sektor tidak pernah muncul lagi. Itu menjadi legenda. Dan binatang penjaga binatang sektor tidak pernah muncul lagi. Itu menjadi legenda. Luo Feng bingung. Aku telah mencari informasi di dunia Jin. Mengapa tidak ada dokumen rinci tentang binatang sektor? Tanya Luo Feng. Makhluk terkuat yang bisa dibesarkan di dunia Jin dalam tubuhku adalah dewa sejati abadi. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Dunia tentara tidak akan memiliki sumber daya seperti itu. Legenda telah tersebar luas dan Raja Dewa Kayu Ungu mengakuinya sendiri. Tidak mungkin untuk memperbudak binatang sektor yang kuat. Aku hanya bisa pergi dan memperbudak binatang sektor yang belum tumbuh. Jadi aku harus pergi jauh ke dalam lautan semesta. Aku pergi lebih dalam. Sebenarnya banyak makhluk agung yang kehilangan negaranya dan memiliki kebencian yang kuat di hati mereka melakukan hal yang sama. Mereka pergi ke samudera semesta dan mencoba memperbudak binatang sektor. Seperti generasi terakhir Sungai Duandong, dia pergi ke sana dengan perahu semesta.
Mungkin pasukannya kuat. Mereka bergegas masuk dan mencoba memperbudak binatang sektor yang belum dewasa. Namun bahkan aku tidak bisa melakukannya. Adapun mereka semua mati dan bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Semakin dalam saya menggali lautan semesta, semakin saya menyadari betapa berbahayanya lautan semesta. Luo Feng mengurutkan kening. Berbahaya? Sekarang dia tahu mengapa perahu semesta begitu rusak dan telah menjadi salah satu dari 3 negeri ekstremis. Ada beberapa catatan di perahu semesta yang mengatakan bahwa mereka telah mengikuti jalan yang salah dan mereka menyesalinya. Rupanya pesan itu ditinggalkan dalam keadaan putus asa. Hukum tertinggi tidak mengizinkan kita untuk pergi ke sana, kata tamu kuno yang duduk. Namun bagaimanapun ada lapisan peraknya. Dia hanya meminta pikiran alam semesta asli untuk menghalangiku. Tanpa izin hukum tertinggi, tidak perlu takut dengan pikiran alam semesta asli. Namun dengan bantuan hukum tertinggi, pikiran alam semesta asli dapat menggunakan kekuatan asal mula alam semesta asli untuk memanipulasi samudera semesta. Semakin dekat Anda dengan alam semesta asli, semakin kuat Anda akan menyadarinya. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku mengerti bahwa jika aku masuk tanpa izin, aku pasti akan mati. Saat itulah aku mulai membuat rencana B. Pertama-tama, aku meninggalkan kesadaran virtual di dunia jin. Lalu aku meninggalkan teknik elemen linear di belakangnya, berharap beberapa keturunan yang dibesarkan di dunia jin bisa mempelajarinya. Lalu aku membuat barang berharga, menara bintang, sesuatu yang mendebarkan terjadi. Saat aku membuatnya, jejak cahaya kemasan bergabung dengannya, menjadikan menara bintang Raja Dewa ada 9 tingkat di menara bintang, dan setiap level memiliki 3 level teknik. Jadi totalnya ada 27 level teknik. Saya perlu pergi jauh ke dalam samudera semesta, di mana alam semesta asli berada. Jadi saya harus memilih murid di alam semesta asli. Saya meninggalkan teknik di menara bintang untuk murid-muridku. Anda dapat mengendarai menara bintang tingkat pertama dan kedua sebelum Anda menjadi dewa sejati. Tingkat ketiga dan keempat Anda dapat memanfaatkan di tingkat dewa sejati. Di tingkat kelima dan keenam Anda dapat memanfaatkan mereka di tingkat dewa sejati ruang hampa. Tingkat ketujuh adalah keberadaan dewa sejati abadi. Tingkat kedelapan untuk makhluk suci. Tingkat ke-9 untuk raja dewa. Tamu gunung yang duduk tersenyum. Tentu saja, itu hanya kasus biasa. Setelah saya menyelesaikan menara bintang, saya meletakkan semua barang berhargaku di istana Kaisar Jinku. Istana Kaisar Jin adalah yang paling berharga dariku, dan itu juga senjata Raja Dewa. Saya masuk lebih dalam ke istana Kaisar Jin. Ketika saya menemukan bahwa saya tidak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa keluar, yang bisa saya lakukan hanyalah memisahkan sebagian kecil dari jejak hidupku dan meletakkannya di istana Kaisar Jin dan melakukan reinkarnasi. Istana Kaisar Jin terbang melintasi samudera semesta yang tak berujung. Aku sudah mati. Satu-satunya yang tersisa adalah jejak kehidupan di bawah situasi khusus reinkarnasi. Istana Kaisar Jin didorong oleh boneka-bonekanya. Tanpa hukum tertinggi, pikiran asli tidak bisa menghentikan benda mati terbang. Kemudian saya tiba di alam semesta asli, dan jejak hidupku bereinkarnasi di alam semesta asli, menjadi bentuk kehidupan khusus sebagai tamu gunung yang duduk. Luo Feng memahaminya sekarang. Reinkarnasi diizinkan oleh hukum tertinggi, kata tamu gunung yang duduk. Namun, saya masih memiliki ingatan sebelumnya. Saya berada pada tingkat tertinggi dengan kemauan yang luar biasa. Itulah sebabnya hukum tertinggi membatasiku. Pikiran asli selalu memperhatikanku. Jika saya berani untuk tidak mematuhi hukum tertinggi, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menindasku. Aku hanya tahu sedikit tentang hukum tertinggi, jadi aku tidak berani melawan siapapun dengan kekuatanku yang sebenarnya. Pantas saja tamu gunung yang duduk tidak pernah bertarung dengan siapapun secara nyata. Sebaliknya, dia selalu menggunakan beberapa keahlian khusus.
Alam semesta asli mewakili asal mula kehidupan dengan kemungkinan yang tak terbatas. Segala bentuk kehidupan bisa lahir selama ada lingkungan yang sesuai. Saya tidak bisa menemukan murid yang cocok, jadi saya menciptakan muridku sendiri, kata tamu kuno yang duduk. Saya ingin menumbuhkan ras yang pandai mengendalikan tubuh mereka. Dalam rencana awalku, talenta tingkat atas dari ras itu bisa mencapai tingkat ketiga di jalur kekuatan dewa, memiliki tubuh dewa yang tak ada habisnya. Begitulah cara ras Dewa Api muncul, diikuti oleh saudaramu, Kaisar Api. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Tapi aku salah. Kaisar Api memang memiliki bakat tubuh yang hebat, tapi dia memiliki pemahaman yang biasa-biasa saja, dan dia cukup keras kepala. Bahkan sebagai bakat tak tertandingi dalam ras Dewa Api, pemahamannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Hong dari bumi. Aku menyerah pada metode itu. Aku menyerah pada Kaisar Api. Meskipun makhluk agung dengan tubuh dewa tak berujung adalah bakat nyata, aku tidak bisa meminta begitu banyak. Aku juga perlu mempertimbangkan teknik elemen linear, dan aku juga perlu menemukan ras yang bisa membuat terobosan pada jiwa mereka. Saya banyak menguji, dan akhirnya penduduk bumi tercipta. Banyak talenta dalam sejarah bumi yang saya pilih, tetapi mereka semua gagal mewarisi menara bintang. Sungguh sangat sulit untuk mewarisi menara bintang, tapi bagiku tidak mungkin berlatih teknik elemen linear jika Anda bahkan tidak dapat memiliki menara bintang. Dan akhirnya Anda muncul mewarisi menara bintang. Adapun kelemahan tubuhmu, aku hanya bisa mengatasinya dengan manual 9 volume. Namun, kamu hanya bisa mencapai level gen kehidupan 10.081 kali dengan itu. Setelah itu, kamu sendirian. Tamu kuno yang duduk menghela nafas. Itulah yang saya khawatirkan. Akan sulit bagi Anda untuk mengikuti jalan tubuh dewa. Untungnya, Anda mendapatkan tubuh lautan terpencil, dan Anda memperoleh teknik warisan penciptaan. Anda akhirnya membuat terobosan. Mendengar itu, Luo Feng akhirnya mengerti segalanya sekarang. Guru, ketika binatang sektor itu menyerang kita, mengapa Anda tidak memperbudak mereka? Apa karena Anda tidak cukup kuat? Tanya Luo Feng. Saya diawasi di mana-mana di alam semesta asli, kata tamu kuno yang duduk. Pikiran asli memperlakukanku sebagai musuh terbesarnya, jadi saya mengikuti jalan biasa untuk menjadi dewa sejati, sehingga tidak akan mengirim siapapun setelahku. Saya tidak memiliki dasar yang kokoh, dan kekuatan dewaku terlalu lemah. Bahkan jika binatang sektor berbaring di depanku, aku tidak akan bisa memperbudaknya. Jika aku masih Raja Dewa, aku akan bisa melakukannya. Selain itu, jika aku melawan binatang sektor, para pikiran asli akan mengambil kesempatan untuk menekan atau bahkan menghancurkanku. Luo Feng terkejut. Tapi bukankah pikiran asli juga memusuhi binatang sektor? Kata Luo Feng. Tidak, kata tamu kuno yang duduk. Dibandingkan dengan binatang sektor, dia lebih takut padaku. Binatang sektor akan memaksanya untuk menghancurkan alam semesta asli, dan pikiran mungkin terluka. Sedangkan bagiku, aku akan dapat mentransfer jiwa dari alam semesta asli jika aku terus berkembang. Transfer jiwa? Luo Feng mengingat kata-kata guru origin. Tapi aku tidak akan melakukan hal seperti itu, kata tamu kuno yang duduk. Dasarku terlalu lemah kali ini. Saya bahkan mengikuti jalur hukum untuk menjadi dewa sejati. Segera saya akan membuat terobosan dan menjadi dewa sejati ruang hampa. Dan kemudian saya akan melampaui reinkarnasi di istana Kaisar Jin. Aku akan kembali ke tanah asal dan bereinkarnasi lagi. Jika aku bereinkarnasi di tanah asal, aku tidak akan dibatasi oleh hukum tertinggi. Dan kemudian aku akan menjadi dewa sejati di tingkat ketiga dari tubuh dewa. Itulah satu-satunya cara agar saya bisa menjadi lebih kuat. Adapun untuk melakukan transfer jiwa di alam semesta asli, saya sudah menjadi Raja Dewa. Jadi transfer jiwa di dalam alam semesta asli tidak akan banyak bermanfaat bagiku. Dan itulah mengapa saya bersedia untuk menyerahkan miniatur alam semestaku sendiri untuk melindungi milik Anda.
Bahkan jika miniatur alam semestaku dihancurkan, saya masih bisa melewati portal reinkarnasi di Istana Kaisar Jin. Baik Istana Kaisar Jin dan Menara Bintang dapat melindungi jiwa dengan sangat baik. Luo Feng bertanya, apakah tanah asal berada di ujung reinkarnasi? Hahaha, tamu kuno yang duduk tertawa. Saya akan menjelaskannya seperti ini. Tanah asal adalah asal dari semua dimensi dan ruang. Itulah mengapa disebut tanah asal. Semua dimensi, Luo Feng menekankan. Lautan semesta di sekitar tanah asal terlihat seperti cekungan tak berujung, tetapi sebenarnya memiliki dimensi dan ruang yang berbeda. Anda akan memasuki dimensi lain dari lautan semesta dengan mudah. Ada secara total 3000 dimensi lautan semesta. Setiap lautan semesta memiliki alam semesta asli dan masing-masing memiliki portal reinkarnasi. Portal reinkarnasi memiliki dua kegunaan. Makhluk yang dibesarkan di alam semesta asli dapat mencapai tanah asal melalui portal reinkarnasi setelah menjadi dewa ruang hampa sejati. Jika mereka tidak bisa menjadi dewa ruang hampa sejati pada waktunya, jiwa akan kembali ke tanah asal melalui portal reinkarnasi saat mereka mati. Namun, di sepanjang portal reinkarnasi, hanya jiwa yang kuat yang dapat mencapai tanah asal. Adapun yang lemah, mereka akan dimusnahkan. Dan jiwa-jiwa itu semuanya akan kehilangan ingatan mereka sebelumnya. Singkatnya, jiwa-jiwa kuat yang dibesarkan oleh 3000 dimensi alam semesta asli akan dikirim ke tanah asal. Bentuk kehidupan yang dibesarkan di tanah asal sangat kuat. Karena jiwa yang lebih lemah, semuanya dimusnahkan di portal reinkarnasi. Luo Feng sangat senang. Asal muasal semua ruang dimensi. Lautan semesta dengan 3000 dimensi adalah fondasinya. Fondasi tanah asal. Tanah asal adalah titik asal bersama semua dimensi. Tamu kuno yang duduk berseru. Ini juga tempat paling makmur. Banyak penyendiri yang kuat meninggalkan warisan rahasia mereka sendiri. Dan ada juga banyak suku dan negara yang kuat. Ada begitu banyak kekuatan berbeda yang terjalin. Ini sangat kacau. Terkadang ada bakat yang muncul dari 3000 dimensi dari lautan semesta. Bakat yang muncul? Luo Feng linglung. Ya, tamu kuno yang duduk mengangguk. Kamu bertanya-tanya, mengapa bulan ungu mencoba menekan manusia dan membunuhmu kan? Itu karena ras manusia memperoleh warisan dari peradaban kuno, dan itu akan meledak. Jika dia tidak menekanmu, akan ada banyak dewa sejati yang lahir dalam ras manusia, bahkan dewa ruang hampa sejati. Adapun untukmu, Anda memiliki masa depan yang cerah. Jika Anda terus tumbuh, Anda mungkin mentransfer jiwa dari alam semesta asli sebelum dia melakukannya. Mentransfer jiwa ke alam semesta asli? Tanya Luo Feng. Itu benar, tamu kuno yang duduk mengangguk. Ada banyak kekuatan di tanah asal dan ada banyak warisan rahasia. Bagaimana mungkin bocah-bocah nakal dari 3000 dimensi samudera semesta bisa bangkit? Begitu tekad mereka semakin kuat, mereka mungkin bisa melakukan transfer jiwa ke alam semesta asli. Begitu dia berhasil, dia akan memahami semua misteri di alam semesta asli dan akan mudah baginya untuk menjadi makhluk suci. Ya bahkan mungkin menjadi raja dewa. Saya menduga bahwa bulan ungu diserap oleh kekuatan tertentu. Jadi dia tahu tentang informasi transfer jiwa di alam semesta asli. Kaisar Timur juga ada di tanah asal. Jadi bulan ungu tidak dapat menemukannya. Dia hanya dapat menargetkan Anda. Anda memiliki potensi besar sehingga dia harus melakukan segala daya untuk menghancurkan Anda. Setelah tekad bulan ungu mencapai tingkat makhluk suci, dia akan mencoba untuk melakukan transfer jiwa. Berdasarkan kekuatan pikiran asli, kesulitannya bervariasi. Biasanya, mereka yang memiliki tekad keras di tingkat makhluk suci bisa mendapatkan jiwa. Namun begitu seseorang mencapai tingkat raja dewa, dia pasti bisa berhasil. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Aku sudah menjadi raja dewa, jadi aku tidak perlu melakukan transfer jiwa. Aku sebenarnya tidak peduli tentang itu. Namun pikiran asli menolak untuk mempercayaiku. Dia takut padaku, jadi dia menargetkanku setiap waktu. Luo Feng sangat menantikannya.
saat dia melawan Mohe. Tekadnya telah mencapai tingkat makhluk suci. Setelah lebih dari 6 triliun era, tekadnya juga meningkat. Tekadnya sekarang berada di level makhluk suci tingkat atas. Kamu juga berlatih teknik elemen linear, jadi kamu akan menjadi hebat dalam transfer jiwa. Tamu kuno yang duduk tersenyum. Saat Anda memasuki tanah asal, Anda dapat mencobanya dengan menggunakan avatar kekuatan dewa di miniatur alam semesta Anda untuk merampas jiwa dari pikiran asli. Tapi mengapa Guru Origin ditekan? Tanya Luo Feng. Transfer jiwa memang menggoda. Tamu kuno yang duduk tersenyum. Anda harus meninggalkan lautan semesta dan memasuki tanah asal sebelum Anda dapat melakukannya. Tubuh asli Anda ada di tanah asal, maka alam semesta asli tidak akan dapat menekan tubuh asli Anda. Meskipun ia menginginkannya, Anda dapat mencoba melakukan transfer jiwa lagi dan lagi sampai Anda berhasil. Guru Origin tidak cukup pintar. Tekadnya berada di level dewa sejati abadi, dan dia juga memiliki alam semesta virtual untuk digabungkan dengan alam semesta asli. Dia bisa saja berhasil, namun tubuh aslinya ada di samudera semesta. Jadi pikiran asli dapat dengan mudah menekannya. Tamu kuno yang duduk menghela nafas. Kamu adalah muridku. Aku mengolahmu. Dan kamu harus mengerti bahwa aku ingin kamu membunuh 3 penguasa negara Si. Saya perlu memberi Anda beberapa nasihat sebelum Anda memasuki tanah asal. Tanah asal adalah asal dari semua dimensi alam semesta. Ia memiliki barang berharga yang tak terhitung, tetapi juga memiliki bakat yang membanjiri dari semua 3000 dimensi alam semesta. Dari era yang tak terhitung jumlahnya, mereka melawan penduduk asli di tanah asal pada awalnya. Penduduk asli itu bodoh, jadi mereka tidak bisa dibandingkan dengan makhluk agung dari 3000 dimensi alam semesta. Secara bertahap, ada lebih banyak makhluk agung, dan setelah mereka berkembang biak, mereka menempati lebih dari 90% wilayah. Saya juga termasuk dalam tim itu. Adapun penduduk asli, mereka hanya bisa bersembunyi di beberapa tempat yang menghebohkan. Mereka masih menolaknya, seperti benda-benda aneh yang Anda temukan di samudera semesta, seperti kayu aneh yang digunakan oleh Master Yuan O. Itu adalah senjata yang digunakan oleh penduduk asli dari tanah asal. Mereka tidak tahu cara membuat senjata, jadi mereka hanya bisa menggunakan kayu aneh dan logam aneh sebagai senjata. Apakah Anda melihat banyak noda darah pada senjata harta karun sejati itu? Apakah Anda melihat banyak noda darah pada senjata harta karun sejati itu? Tamu kuno yang duduk tersenyum. Itu adalah senjata sepi dari tanah asal. Mereka mengalir ke samudera semesta dan mengalir ke sini. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti sekarang. Sebenarnya ada banyak rahasia di balik alam semesta asli yang tidak diketahui. Bisa ditelusuri kembali ke tanah asal. Hukum tertinggi ingin melindungimu, jadi mereka melarang kami berbicara tentang banyak informasi dari tanah asal. Tamu kuno yang duduk menghela nafas. Kami hanya bisa menyebutnya sebagai peradaban kuno dan mengatakan bahwa peradaban kuno sudah dihancurkan. Selain itu, jika Anda berjalan di sepanjang portal reinkarnasi, Anda mungkin muncul di mana saja di tanah asal. Jadi Anda mungkin tidak dapat menemukan Guru Origin. Tidak apa-apa, kata Luo Feng. Aku sudah cukup bicara, kata tamu kuno yang duduk. Tapi ingat, bahkan Raja Dewa akan melarikan diri. Aku salah satunya. Hati-hati dan selamat dulu. Kemudian kamu akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengan 3 penguasa negara dari negeri Si. Ingat, yang paling penting adalah tetap hidup. Ada banyak hal di tanah asal yang menunggu untuk Anda jelajahi. Kesadaran virtualku ini harus pergi sekarang. Jika tidak, musuhku akan mencari tahu dan mempelajari rahasiaku. Murid, Anda sendirian mulai sekarang. Bang! Gambar tamu kuno yang duduk di depannya pecah. Luo Feng tetap diam untuk waktu yang lama. Ada 3000 ruang dimensi, dan setiap dimensi memiliki 1 lautan semesta dan 1 alam semesta asli. Titik asal yang sama adalah tanah asal. Itu benar, tidak ada batasan pada warisan sungai Duandong sekarang. Saya bisa membaca semuanya.
Menara bintang bergerak maju di portal reinkarnasi. Jadi Luo Feng punya cukup waktu untuk membaca semua batu memori warisan Sungai Duandong. Saat Luo Feng membacanya, dia tahu lebih banyak tentang tanah asal. Ada banyak sekolah, warisan rahasia, suku, kota, dan gunung. Dan semuanya mungkin adalah kekuatan. Dan juga ada banyak organisasi rahasia. Yang paling kuat adalah negara yang didirikan oleh raja-raja dewa. Waktu terus berlalu. Dimensi tempat Luo Feng tinggal terlalu jauh dari tanah asal, bahkan bergerak melalui portal reinkarnasi butuh waktu lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Ah, Luo Feng merasakan riak aneh dan melihat ke atas. Tuan, saya bisa merasakannya. Seharusnya tepat di depan kita, kata Morosa. Luo Feng mengangguk. Dia melihat ke depan dengan mata berbinar. Luo Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa hidupnya indah karena perkelahian dan cerah karena keluarganya. Dia ingin menjaga anggota keluarganya, tetapi dia tidak menginginkan kehidupan yang jinak. Dia mendapatkan petualangan dan pertempuran. Dia ingin melihat lebih banyak dan mengalami lebih banyak. Jelas, tanah asal adalah tempat yang dia inginkan. Asal mula 3000 dimensi. Dia melihat beberapa kecerahan. Mata Luo Feng berbinar. Tanah asal, aku datang. Aku pergi karena aku ingin berdiri di puncak. Aku ingin melihat pemandangan yang paling indah. Tiba-tiba, menara bintang menghilang dalam kecerahan. Petualangan yang bahkan lebih misterius dan menakjubkan akan segera dimulai di tanah asal. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal. Silahkan berikan rekomendasi cerita selanjutnya. Dadah. Makasih banyak ya. Makasih banget. Semoga paham.